Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Ini adalah puncaknya haji. Buat yang sudah menabung bertahun-tahun lamanya untuk berangkat haji, buat yang sudah berpuluh-puluh tahun nunggu untuk berangkat haji, dan buat yang sudah berbulan-bulan lamanya manasik, menjaga kesehatan. Nah ini nih, semua tuh buat momen ini, puncaknya haji. Jadi apa aja yang mesti kita persiapkan dan apa saja sih rangkaian puncak haji? Semua akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau membahas A sampai Z tentang puncak haji. Dari mulai persiapan, barang-barang apa saja yang mesti kita bawa, apa saja yang mesti kita waspadai ini selama puncak haji, sampai apa saja kegiatan-kegiatan kita selama di sana. Sebelum masuk ke penjelasan, aku mau sedikit disclaimer dulu nih guys. Jadi aku kan merupakan jamaah haji tahun 2019 ya, 4 tahun yang lalu sebelum video ini dibuat. Nah karena video ini merupakan puncak haji yang mana banyak membahas tentang tata cara pelaksanaan yang bersifat syariat Islam, makanya untuk menghindari kesalahan ya, jadi aku sebelum bikin video ini sudah berkonsultasi dulu nih sama pembimbing haji aku yang dulu. Nah karena aku sudah konsultasi ya, insya Allah video ini valid. Namun kalau ada perbedaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, tibalah kita di puncak haji, yaitu Armusna nih biasa disebut, atau Armina, singkatan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini merupakan tempat di mana puncak haji itu dilaksanakan. Sebenarnya nggak sampai berhenti di Mina sih, tapi ada juga rangkaian yang kita lakukan setelah kembali ke Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i, dan ta'alum akhir. Plus nanti setelah kita mau meninggalkan Mekah, itu kita melakukan yang namanya tawaf wada. Tapi untuk memudahkan, di video kali ini aku akan sebut istilah puncak haji sebagai Armina ya. Nah, Armina itu dikatakan sebagai inti dari ibadah haji karena jika tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak benar tanpa adanya uzur syar'i, maka para jamaah haji berpotensi dikenakan denda atau dam, atau yang paling parah tidak sah hajinya. Aduh, jangan sampai ya kita nggak sah hajinya. Kita harus ekstra hati-hati, ekstra menjaga kesehatan, dan kalau kita ada ragu-ragu sedikit, kita langsung aja tanya ke pembimbing masing-masing. Secara garis besar, kegiatan haji itu aku uraikan dalam timeline seperti ini nih. Tanggal 8 Zulhijjah kita melakukan niat ihram di hotel masing-masing. Setelah itu kita menunggu giliran keberangkatan bis nih menuju ke Arafah. Di Arafah kita menginap 1 hari dari tanggal 8 sampai 9 Zulhijjah. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah setelah ba'da zuhur kita masuk ke inti dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Lanjut sampai matahari terbenam, kita mulai berangkat nih ke Musdalifah menggunakan bis. Di Musdalifah kita melakukan mabit atau menginap sementara untuk beristirahat sambil mencari batu untuk lempar jumroh, yang mana sekarang sudah nggak dilakukan lagi ya karena udah dapat sekantong isi batu dari komite haji. Lalu di dini hari tanggal 10 Zulhijjah, udah lewat tengah malam nih, kita berangkat ke Mina untuk menginap di sana sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Sementara itu di tanggal 10 Zulhijjah, setelah sampai di Mina nih, kita lontar jumroh Aqobah. Setelah itu kita bercukur tahalul awal. Nah ini berakhirlah masa ihram kita. Keesokan harinya di tanggal 11 Zulhijjah kita melakukan lontar jumroh lagi. Kali ini lontar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Dari sini dibagi dua nih, ada jamaah haji yang melakukan nafar awal, ada yang melakukan nafar tsani. Perbedaannya apa? Nanti akan aku jelasin lebih lanjut ya. Bagi jamaah yang melakukan nafar awal, di tanggal 12 Zulhijjah mereka melakukan lontar jumrah ula, wusto, dan Aqobah lagi, lalu dilanjutkan dengan kepulangan ke Mekah, ke hotel masing-masing. Sedangkan jamaah haji yang melakukan nafar tsani masih tinggal di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah. Di tanggal 13 Zulhijjah mereka kembali melakukan lontar jumroh sekali lagi, ula, wusto, Aqobah, lalu dilanjutkan dengan kepulangan ke Mekah.
Setelah kembali ke Mekah, jemaah haji melakukan tawaf ifadah, lalu sa'i haji dan tahallul akhir. Ini bebas dilakukan tanggal berapa aja. Bagi jamaah yang nafar awal ya biasanya mereka lakukan di tanggal 13 supaya cepat-cepat selesai. Sedangkan yang nafar akhir atau nafar tsani di tanggal 14-nya. Jadi boleh dilakukan di tanggal berapa saja, bahkan bagi perempuan haid boleh nunggu sampai haidnya selesai dulu baru melakukan tawaf, sa'i dan tahallul itu. Karena waktu tawaf itu diwajibkan dalam keadaan suci. Dan yang terakhir, sebelum meninggalkan Mekah, kita melakukan tawaf perpisahan atau tawaf wada. Nah, ini adalah gambaran singkatnya, nanti akan aku jabarkan lebih lanjut satu-satu. Beberapa hari sebelum Armina, para jamaah haji semakin intens nih diberikan briefing, penjelasan terkait pelaksanaan haji, apa saja yang mesti kita persiapkan, dan juga istighosah, berdoa supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam Armina. Lalu di tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat ke Arafah. Sebenarnya ini tidak ada ketentuannya dalam Islam harus berangkat tanggal 8. Intinya adalah wukufnya tanggal 9 Zulhijjah. Namun jamaah Indonesia mulai berangkat tanggal 8 Zulhijjah. Tujuannya untuk mengurai kemacetan. Jadi kita ngehindarin puncak mudik lah istilahnya kalau di sini gitu ya. Jadi kita menginap sehari di Arafah. Nah, waktu itu rombongan aku berangkat di jam 2 atau jam 3 sore, diberangkatkan dari hotel langsung menuju ke Arafah. Nah, untuk jamaah haji yang sakit atau sudah uzur, keberangkatan ke Arafahnya diatur menggunakan ambulans atau bus khusus ya. Jadi wukuf itu karena sifatnya wajib, kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Jadi orang-orang yang sakit dan yang hanya mampu terbaring itu tetap wukuf di Arafah di dalam ambulans. Nah, sebelum berangkat ke Arafah, para jamaah haji Indonesia itu ihram di hotel masing-masing. Sebenarnya ihram itu dilakukan di mikot ya, tempatnya di luar kota Mekah. Tapi karena semua jamaah Indonesia melakukan haji secara tamattu yang sudah aku bahas secara lengkap di video yang ini nih, kenapa kita menyembelih seekor kambing sebagai dam. Itu kita melakukan haji tamattu, jadi ihramnya dilakukan di hotel masing-masing. Jadi kita mandi dulu nih sebelum ihram, kemudian wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat zuhur asar nih digabung jamaah takdim. Lalu setelah itu kita berganti pakaian ihram dan mengucapkan niat ihram. Setelah melafalkan niat ihram itu berlakulah semua larangan-larangan ihram. Nah, apa saja larangan-larangan ihram? Ini dia larangan-larangannya. Kalau kita melanggar larangan ihram, kita diharuskan membayar dam atau denda nih sejumlah tertentu, tergantung beratnya pelanggaran. Nah, ini perlu dikonsultasikan ya oleh pembimbing haji masing-masing. Kalau kalian ngerasa, aku ragu nih ya, jangan-jangan aku kena dam nih. Nah, jangan ada yang disembunyikan deh, mendingan kita transparan aja, tanya ke pembimbing haji. Kalau misalnya kita benar kena dam, ya udah bayar aja gitu daripada hajinya nggak sah ya kan. Ihram ini berlaku sampai kita selesai melontar jumlah akobah dan tahallul awal, adanya di tanggal 10. Jadi kita ihram itu selama 2 hari ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Lalu barang-barang apa saja sih yang kita harus bawa selama di Armina? Ini dia barang bawaannya. Pertama, kita bawa pakaian. Untuk laki-laki dan perempuan beda ya, karena kita ihram dari tanggal 8 sampai 10. Untuk laki-laki bawa pakaian ihram 2 potong, karena satunya kan sudah dipakai ya pas lagi keberangkatan. Sedangkan kalau untuk perempuan kan bebas pakaian ihramnya, yang penting menutup aurat. Jadi pakaiannya kita bawa untuk 5 hari, 1 hari ganti 1 baju. Sebaiknya sih nggak usah nyuci ya, karena di sana kan kamar mandinya tuh umum banget ya. Jadi kalau kita nyuci lalu ngejemur, takutnya mengganggu kenyamanan jamaah lain. Kemudian ada alat mandi berupa handuk dan sabun-sabunnya. Aku bawa 2 sabun nih. Pertama sabun biasa, lalu sabun tanpa pewangi. Sabun tanpa pewangi ini waktu itu aku pakai Wardah Haji and Umroh series. Karena kita ihram ya, tidak boleh memakai wewangian, jadi sabun-sabunannya itu nggak boleh ada wangi sama sekali selama ihram 2 hari itu. Ini aku beli 1 paket untuk berdua dipakainya ya, aku sama mamaku, karena harganya kan cukup mahal juga ya. Terus juga ihramnya kan cuma sampai tanggal 10 ya, jadi setelah itu kita pakai sabun biasa juga nggak apa-apa yang ada wangian.
Terus untuk ke WC, aku saranin bawa sendal jepit masing-masing di luar sepatu yang kalian pakai sehari-harinya ya. Lalu tisu basah, kantong kresek untuk baju kotor karena nggak usah nyuci ya. Dan juga kantong pipis nih bagi yang punya. Nah ini adalah alat-alat mandi. Terus perlengkapan ibadah, ada alat sholat, Al-Quran, tasbih, buku doa. Terus perlengkapan lain seperti HP, powerbank, charger. Powerbank ini penting ya, karena colokan tuh jauh dan terbatas. Obat-obatan pribadi, payung, kacamata hitam, masker, kipas portable. Ini menurutku penting sih ya, karena kita kan nggak tahu juga dapetnya jauh dari AC atau deket dari AC. Kalau jauh kan lumayan lah, bisa angin-angin. Dan bantal tiup. Aku sih nggak tahu ya, kayaknya jamaah haji sekarang mungkin bisa jadi dapat bantal masing-masing. Lalu bawa uang secukupnya, ID card, ini dapat ya masing-masing nanti. Terus untuk makanan bawa secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Waktu itu aku bawa cuman roti 1 atau 2 gitu ya, sama air mineral cuman buat di jalan doang. Karena nanti kita dapat makanan tuh 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan juga dapat cemilan ya, 1 pack isinya snack. Gitu, mantap. Dan jangan lupa semua barang pribadi kita dikasih nama ya satu-satu supaya nggak ketuker. Nah jadi itu teman-teman barang-barang yang perlu kita bawa selama Armina. Barang bawaan itu kita masukkan ke dalam tas koper kecil haji yang seperti ini. Dan juga aku bawa tambahan 1 tas lempang haji. Bisa tas lempang ini ya. Kalau terlalu kecil bisa bawa tas ransel serut. Ini untuk barang-barang yang perlu kita akses secara cepat seperti HP, powerbank. Nah gitu, jadi maksimal bawa 2 tas aja ya. Tas untuk ditenteng dan tas koper kecil ini. Jangan ribet-ribet deh pokoknya. So balik lagi ke tanggal 8 Zulhijjah. Waktu itu rombongan aku jam 2, jam 3 itu mulai diberangkatkan ke Arafah naik bus. Selama perjalanan disunahkan untuk membaca talbiyah dan berzikir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Sesampai di Arafah, kita masuk ke tenda masing-masing yang sudah disediakan. Tenda di Arafah ini cukup besar ya, jadi muat untuk 1 rombongan besar. Laki-laki dan perempuan masuk ke dalam 1 tenda, hanya dibatasi oleh kain berupa seperti ini. Nah waktu tahun 2019 itu aku alasnya masih karpet biasa ya, kayak karpet masjid, karpet hijau gitu. Kalau sekarang sih nggak tahu ya, siapa tahu ada peningkatan gitu ya, ada kasur, alhamdulillah. Terus untuk tidurnya kita diatur secara baris berbaris menghadap ke kiblat. Bagian depannya itu untuk area laki-laki, sedangkan yang belakangnya perempuan. Ini untuk memudahkan waktu sholat juga, jadi langsung berupa baris-barisan saf gitu. Di dalam masing-masing tenda itu disediakan AC yang besar, jadi adem. Aku lupa sih ada berapa ya AC-nya, tapi pokoknya adem deh di dalam. Begitu keluar panas. Ya namanya juga Padang Arafah ya, musim panas lagi. Begitu masuk ke dalam, aduh masya Allah dinginnya. AC-nya tuh bagus banget tuh tenda Arafah. Jadi gitu guys, inilah tenda yang kita tempati selama 1 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Area WC-nya itu segini ya, luas ya. Ada bilik-bilik WC, terus di sekitarnya ada keran-keran untuk berwudu. Di sini kita tetap boleh mandi ya, walaupun dalam keadaan ihram. Yang penting sabunnya dan perlengkapan mandinya itu nggak boleh ada wewangian sedikit pun. Di Arafah kita dapat 3 kali makan seperti ini nih, ada nasi dan 2 lauk, kadang 1 lauk 1 sayur. Terus di hari pertama nih kita dapat 1 pak nih, isinya adalah berbagai macam snack, ada teh dan kopi, sampai ada sambal dan kecap sebotolnya. Aku bingung juga nih dipakai buat apa. Terus dapat gelas dan sendok juga untuk bikin teh dan kopi. Wah luar biasa ya, lengkap kan? Terus untuk air minum gak usah khawatir karena berlimpah banget. Selain kita dapat 1 botol masing-masing setiap jam makan, kita juga disediakan dus-dus ya. Jadi kalau misalnya habis, kita ya tinggal ambil aja di dus itu. Terus kita juga disuruh minum Oralit karena di situ kan panas cuacanya, udaranya kering, supaya jamaah Indonesia itu nggak kehilangan cairan, nggak dehidrasi, kita minum Oralit sama-sama. Ini ada jamnya loh, jadi kayak ada petugas kesehatan depan, ayo semuanya minum Oralit, terus kita seduh masing-masing terus minum.
Terus ada satu lagi nih yang amazing. Kita dapat satu kantong isinya kerikil untuk lempar jumroh. Jadi kita nggak perlu cari-cari kerikil masing-masing tuh di Musdalifah, karena kita sudah dapat satu kantong isinya kerikil. Di situ juga udah tertulis nih 7 gitu. Hari pertama kita lemparnya 7 batu, selanjutnya 21. Wah, lengkap deh pokoknya. Batunya juga lucu ya, imut kecil-kecil, jadi nggak perlu takut ketimpuk orang dari belakang. Kegiatan di tanggal 8 sampai keesokan harinya tanggal 9 Zulhijjah siang hari itu nggak ada apa-apa ya, bebas ya. Karena kegiatan intinya adalah di siang hari tanggal 9 Zulhijjah itu adalah saat wukuf. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir, setelah lewat jam 12. Kita sholat duhur dan asar di jamak takdim ya, secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita berzikir dan mendengarkan khutbah wukuf oleh ustadz masing-masing. Setelah kita mendengarkan khutbah wukuf, dilanjutkan dengan zikir, berdoa ya masing-masing. Kalau yang punya hajat itu dipanjatkan doanya, list doa dari keluarga, teman-teman itu semua dipanjatkan lah di situ. Kemudian setelah itu ya dilanjutkan dengan tadarusan, zikir, bebas sih. Wukuf itu kan waktunya cukup panjang ya, dari jam 1:30 gitu sampai menjelang matahari terbenam. Tapi kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena di hari wukuf itu pintu ampunan dan pintu doa dibuka selebar-lebarnya. Harapannya setelah wukuf ini kita terlahir kembali dalam keadaan fitrah dan diampuni dosa-dosanya. Nah, waktu tahun 2019 wukuf kita itu diwarnai dengan hujan badai. Bayangin di Arab musim panas, terus hujan badai, gak cuma hujan biasa tapi berangin gitu. Untungnya waktu itu kita di dalam tenda ya. Aku nggak tahu sih apa yang terjadi dengan jamaah-jamaah yang berada di Jabal Rahmah. Tapi di berita sih nggak ada kenapa-napa ya, nggak ada korban atau kerusakan apapun. Jadi sekitar jam 3, jam 4 nih kondisinya seperti ini nih. Sampai generator listriknya tuh sempat mati. Gensetnya mati. Mohon sabar, mohon tenang, ada sedikit dan unsur petir di luar sana, dan angin juga sudah mulai berhembus kencang di tahun kemarin. Menjelang matahari terbenam, kita bersiap-siap nih menuju Musdalifah. Jadi kita beresin barang-barang bawaan kita, terus kita berkumpul di pintu untuk menunggu bis. Tapi kita belum diperbolehkan untuk keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Jadi setelah matahari ya sudah terbenam, baru bus-bus itu mulai berdatangan secara bergiliran untuk mengangkut para jamaah haji dari Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, alhamdulillah Arafah sudah selesai, tinggal sisa Musdalifah dan Mina. Nah, apa saja sih yang kita lakukan di dua tempat ini? Nanti akan aku bahas di video Puncak Haji part selanjutnya ya. Jadi sekian video Armina part 1 ini, semoga bermanfaat dan semoga bagi kalian yang mau berangkat haji tahun ini diberikan kelancaran, kemudahan dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin.